Sebagai orang percaya, saya percaya kita semua tahu bahwa kita perlu mencari kehendak Tuhan. Baik di dalam kita studi, atau di dalam kita bekerja, atau mencari pasangan hidup. Nah, pertanyaannya ya, bagaimana ya sebetulnya secara konkret ya kita mencari pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kelima. Yakobus pasal pertama ayat yang kelima berbunyi demikian, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dari ayat ini kita melihat sesuatu hal yang jelas, ya kita harus berdoa. Ya pada waktu kita mencari pimpinan Tuhan, kita harus berdoa. Tetapi apa yang kita perlu memperhatikan di dalam bagian ini adalah pada waktu kita berdoa, apa yang seharusnya kita doakan. Yakobus mengatakan, jikalau kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya. Memintakannya ini meminta apa? Berarti memintakannya di sini adalah meminta hikmat. Ya, ketika kita kekurangan hikmat, kita tidak tahu mesti bagaimana, kita harus berdoa kepada Tuhan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah minta hikmat. Ya, kenapa ini perlu diperhatikan? Karena seringkali pada waktu orang Kristen berdoa, mereka bukan minta hikmat ya. Mereka minta kelepasan. Dan dua hal ini tidak sama. Ya, seorang anak yang tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya, ya kemudian dia meminta pertolongan daripada orang tuanya. Ya, jikalau seorang anak itu meminta hikmat, ya maka ketika orang tuanya itu mengajarkan, dia mesti memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Ya, tetapi seorang anak yang meminta kelepasan, ya sudah, ya minta tolong papa yang menjawab, minta tolong mama yang menjawab. Ya dia mungkin cuma sekedar menulis, pikirannya melayang kemana-mana. Ya pokoknya dia taunya itu beres, nanti kesulitan lagi, ya minta lagi kepada orang tuanya untuk memberikan kelepasan. Nah saudara, bolehkah kita memperhatikan ya, selama ini pada waktu kita berdoa, kita yang mana ya? Kita meminta hikmat atau kita meminta kelepasan? Ya, seringkali orang Kristen pada waktu berdoa itu meminta kelepasan. Bagaimana langsung suami saya berubah, istri saya berubah, anak saya berubah. Saya langsung jelas tahu saya harus kemana gitu ya. Jelas tahu pasangan hidup saya itu yang mana. Sementara Yakobus mengatakan tidak seperti itu yang Tuhan kehendaki daripada kita. Tetapi ketika seseorang itu meminta hikmat, berarti sama seperti anak tadi. Setelah dia meminta tolong kepada orang tuanya, dia memperhatikan. Sama, orang Kristen yang meminta hikmat, berarti setelah dia meminta hikmat daripada Tuhan, setelah dia amin, bukan berarti tugasnya dia selesai, tunggu Tuhan kemudian mempertemukan dia dengan seseorang, atau menunjukkan langsung pekerjaan yang baik. Tidak, tetapi dia secara bertahap, dia berusaha mencari kehendak Tuhan. Bagaimana menjadi pasangan yang baik, bagaimana dia bisa studi dengan baik, bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika dia mengerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin, sambil dia mencari pimpinan Tuhan, maka pimpinan Tuhan itu akan menjadi nyata. Contoh sederhana ya, seorang anak ya bukan cuma Tuhan pimpin saya kemudian selesai begitu ya, tidak belajar sungguh-sungguh. Tetapi seorang anak yang setelah berdoa, Tuhan pimpin saya supaya saya tahu, ya saya nanti mesti kemana ini. Tetapi setelah dia berdoa, dia baik-baik belajar. Ya, dia baik-baik mengerjakan ujian. Pada waktu dia mengerjakan ujian, ya pada waktu dia setiap ujian dia kerjakan dengan baik, dia tidak nyontek, dia tidak malas begitu ya. Kenapa ya? IPA dia belajar sungguh-sungguh, angkanya kenapa kok hanya 7? Matematika dia belajar sungguh-sungguh, kenapa kok ya maksimal 7,5? Sementara temannya yang nyontek mungkin 9, 10 begitu ya. Ya kenapa ya? Kok hanya pada waktu dia itu ilmu sosial, manajemen, ya dia belajar sungguh-sungguh, kenapa kok bisa 9? Ya, sehingga saudara, seringkali kemudian orang Kristen merasa enakan nyontek ya. Ya karena semuanya 9, 10. Sementara kalau saya belajar sungguh-sungguh, kenapa kok cuma manajemen yang 9, yang lain kok cuma 7? Sebaliknya ada anak yang lain juga belajar sungguh-sungguh, kenapa kok hanya matematika yang 9, sementara ilmu sosial kok saya terbatas 7, padahal belajar sungguh-sungguh. Tapi justru di sini kita melihat itulah cara Tuhan memimpin. Ya itulah cara Tuhan menunjukkan hikmatnya sehingga anak ini ketika lulus, ya dia tahu kan? Ya dia mesti mengambil kuliah apa ya? Jelas kan? Sementara tadi yang nyontek semua 10 sih, semua 9. Kemudian pada waktu lulus mau ngambil jurusan apa? Bagaimana cara taunya? Nah ini. Ya sehingga pada waktu kita meminta hikmat kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan menjawab. Tapi bukan berarti kemudian kita lepas dari semua tanggung jawab kita.
Ya, sehingga mari kita ingat baik-baik, Yakobus mengatakan apa? Jikalau engkau kekurangan hikmat, silakan minta. Tetapi minta apa? Jangan hanya minta kelepasan. Ya, minta apa? Mintalah hikmat. Dan Yakobus, firman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan akan memberikannya, Tuhan akan memberikannya dengan murah hati, dan Tuhan memberikannya dengan tidak membangkit-bangkit. Ya, selamat mencari pimpinan Tuhan, selamat mencari hikmat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati.